Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini kita akan membahas materi bilangan. Yang pertama yang akan dibahas pada materi bilangan bulat ini yaitu jenis-jenis bilangan. Jenis-jenis bilangan itu terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Yang pertama, bilangan asli yang dinyatakan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang kedua, bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang ketiga, bilangan bulat. Nah, bilangan bulat ini terbagi menjadi 3, yaitu bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Contohnya, min 4, min 3, min 2, min 1 itu bilangan bulat negatif. Kemudian ada 0 dan 1, 2, 3, 4 itu merupakan bilangan bulat positif. Yang selanjutnya adalah bilangan rasional, yaitu bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A, B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh bilangan rasional itu seperti 1 per 2, 3 per 4, atau min 2 per 4 yang bilangan dalam bentuk pecahan. Yang selanjutnya yaitu bilangan irasional, adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Dengan A, B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Contoh bilangan irasional itu seperti V atau akar 2 dan seterusnya. Nah, pengertian bilangan bulat itu sendiri yaitu bilangan bulat adalah himpunan semua bilangan yang tidak memiliki komponen desimal atau pecahan. Dan bilangan bulat itu terdiri dari 3 ya, ada bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat itu bisa digambarkan dengan garis bilangan. Nah, seperti yang digambar, di sini kita punya ini namanya adalah garis bilangan. Garis bilangan itu terbagi menjadi 3. Yang di sebelah kiri itu bilangan bulat negatif, yang di tengah itu 0, dan yang di sebelah kanan ini bilangan bulat positif. Dalam garis bilangan ini, semakin angka ini ke kiri atau semakin angka negatifnya sebesar, itu nilainya akan semakin kecil. Sedangkan semakin dia ke kanan atau bilangan positifnya semakin besar, maka nilainya juga akan semakin besar. Yang ketiga, membandingkan bilangan bulat. Membandingkan dua bilangan berarti menentukan hubungan nilai antara kedua bilangan tersebut dengan kata lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Yang A, lambang membandingkan dua bilangan, yaitu lebih dari seperti ini gambarnya atau simbolnya, kemudian kurang dari, dan sama dengan. Yang B, membandingkan dua bilangan dapat dilakukan dengan menggunakan garis bilangan. Pada garis bilangan, nilai bilangan di sebelah kiri lebih kecil daripada nilai bilangan di sebelah kanan. Jadi meskipun semakin besar angkanya, tapi kalau dia berada di sebelah kiri atau di sebelah negatif, maka nilainya semakin kecil. Sedangkan kalau dia berada di sebelah kanan, semakin besar angkanya, nilainya juga semakin besar. Kita punya contoh, bandingkan negatif 2 dengan 1. Nah, karena di garis bilangan negatif 2 itu berada di sebelah kiri dan 1 positif berada di sebelah kanan. Maka, min 2 itu kurang dari 1 atau min 2 itu lebih kecil dari 1. Walaupun angkanya 2 lebih besar, tetapi karena dia negatif, dia menjadi lebih kecil atau kurang dari 1. Ditulis min 2 kurang dari 1. Yang keempat, operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitung pada bilangan bulat meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Misalkan A, B, dan C adalah bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat adalah sebagai berikut. Yang pertama, tertutup terhadap penjumlahan, pengurangan, dan perkalian.
Artinya jika A dan B bilangan bulat, hasil dari A tambah B atau A kurang B dan A kali B juga bilangan bulat. Yang kedua, sifat komutatif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Bilangan komutatif itu sifat operasi matematika di mana hasilnya tetap sama walaupun urutan bilangannya ditukar. Kita punya contoh di sini ada A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Dan A dikali B itu hasilnya akan sama dengan B dikali A. Contohnya, jika 2 ditambah 3 maka hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 2 yaitu sama-sama 5. Dan jika 2 dikali 3 itu hasilnya akan sama dengan 3 dikali 2 yang mana hasilnya adalah sama-sama 6. Sifat komutatif tidak berlaku untuk pengurangan dan pembagian ya. Yang ketiga, mempunyai unsur identitas penjumlahan atau 0 dan perkalian atau 1. Artinya, jika bilangan dijumlahkan dengan 0 atau dikalikan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh, A jika ditambahkan dengan 0 itu hasilnya akan sama dengan 0 ditambah A, yaitu hasilnya adalah A. Dan A dikalikan 1 itu hasilnya akan sama dengan 1 dikali A, yaitu hasilnya adalah A. Yang keempat, asosiatif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Bilangan asosiatif itu sifat operasi matematika di mana cara pengelompokan bilangannya tidak mengubah hasilnya. Contohnya, kalau A ditambah B dikurung ditambah C itu hasilnya akan sama juga dengan A ditambah B ditambah C dalam kurung. Misal kita punya 2 dan tambah 3 dikurungkan ditambahkan dengan 4, hasilnya itu akan sama dengan 2 ditambah 3 tambah 4 yang dikurung. 2 tambah 3 itu kan hasilnya 5, maka ditambahkan dengan 4 hasilnya akan 9. Sedangkan di sebelahnya 2 ditambahkan dengan hasil penjumlahan di dalam kurung yaitu 3 tambah 4, 7. 2 ditambah 7 sama dengan 9. Jadi hasil yang kiri dan yang kanan itu sama-sama 9. Sedangkan dalam perkalian, jika A dikali B dalam kurung dikali C, maka hasilnya akan sama dengan A dikali B dikali C dikurung. Kita punya contohnya, jika 2 dikali 3 yang dalam kurung dikalikan dengan 4, itu hasilnya akan sama dengan 2 dikali 3 dikali 4 dalam kurung. 2 dikali 3 itu kan hasilnya 6. 6 kali 4 sama dengan 24 yang di sebelah kiri. Sedangkan yang di sebelah kanan, 2 dikalikan dengan 3 dikali 4 yang di dalam kurung. 3 kali 4 itu sama dengan 12. 12 dikali 2 sama dengan 24. Jadi hasil yang kiri dan yang kanan sama ya. Sifat-sifat seterusnya yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan pengurangan. Bilangan distributif itu sifat operasi matematika di mana perkalian disebarkan ke penjumlahan atau pengurangan di dalam kurung. Nah, seperti contoh, kita punya A dikali B tambah C dalam kurung. Itu hasilnya akan sama dengan A dikali B dalam kurung ditambah A dikali C. Nah, dapat dari mana A dikali B ditambah A kali C? Jadi A yang di luar kurung ini kita kalikan dengan semua yang di dalam kurung. Yang pertama A kali B, lalu seterusnya ditambah A kali C. Kita misalkan kita punya angkanya 2 dikali 3 tambah 4. Maka penyelesaiannya adalah kita kalikan satu per satu di dalam kurung. 2 kali 3 ditambah 2 kali 4. 2 kali 3 ditambah 4 dalam kurung itu hasilnya adalah 14. 14 dapat dari 2 dikali 3 tambah 4 itu sama dengan 7. Jadi 2 kali 7 14. Sedangkan yang di sebelah kanan 2 kali 3 hasilnya 6
ditambah 2 kali 4 hasilnya 8. Jadi 6 tambah 8 sama dengan 14. Hasil yang kiri dan yang kanan itu sama. Ini contoh dalam distributif perkalian terhadap penjumlahan. Selanjutnya yang di bawah ini contoh distributif perkalian terhadap pengurangan. Sama ya. Jika A dikali B dikurang C dalam kurung, itu hasilnya sama dengan dalam kurung A kali B dikurang dalam kurung A kali C. A kali B kurang C ini kita kalikan satu per satu sehingga dapatlah A kali B dikurang A kali C. Nah, kita punya contoh jika A-nya 3, B-nya 5, C-nya 2. Jadi 3 dikali 5 dikurang 2 dalam kurung itu hasilnya sama dengan 3 dikali 5 dalam kurung dikurang 3 dikali 2 dalam kurung. 3 dikali 5 kurang 2 itu hasilnya 3, maka 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian yang sebelah kanan 3 kali 5 sama dengan 15 dikurang 3 kali 2 sama dengan 6. 15 kurang 6 sama dengan 9. Jadi yang kiri dan yang kanan itu hasilnya sama ya. Yang kelima, operasi hitung campuran bilangan bulat. Aturan pengerjaan operasi hitung campuran bilangan bulat adalah sebagai berikut. Jadi apabila kita ketemu soal yang di soal itu terdapat perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, kita tidak boleh asal mengerjakannya ya, karena itu semua ada aturannya. Yang pertama, kita harus dahulukan operasi hitung yang terdapat dalam tanda kurung. Yang kedua, jika terdapat perkalian atau pembagian dan penjumlahan atau pengurangan, kerjakan perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Yang ketiga, jika hanya terdapat operasi penjumlahan dan pengurangan, kerjakan berurutan. Artinya, jika di soal itu yang di depannya adalah penjumlahan, kita harus mengerjakan penjumlahan terlebih dahulu. Dan kebalikannya, jika yang dahulu adalah pengurangan, maka kita harus mengerjakan pengurangannya terlebih dahulu. Yang keempat, jika hanya terdapat operasi perkalian dan pembagian, kerjakan berurutan. Sama ya dengan yang poin C aturannya. Sekarang kita punya contoh 10 dikurang 2 dalam kurung dibagi 2 ditambah 3. Nah, berdasarkan aturan kita harus mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. 10 dikurang 2 itu hasilnya 8, lalu baru dibagi 2 tambah 3. Dahulukan pembagian ya, setelah itu baru penjumlahan. 8 dibagi 2 itu sama dengan 4, dan 4 ditambah 3 sama dengan 7. Sekarang kita masuk ke bagian contoh soal. Kita punya 4 contoh soal sederhana saja. Soal yang pertama, sebuah pesawat terbang di ketinggian 2000 meter, pesawat turun 300 meter. Berapa ketinggian pesawat sekarang? Nah, untuk menjawab soal cerita seperti ini, kita lihat awal-awal katanya pesawat terbang di ketinggian, otomatis terbang ke atas. Kalau ke atas artinya dia positif, 2000 meter. Lalu pesawat turun. Pesawat turun artinya itu terjadi pengurangan di situ. Maka 2000 kita kurangkan 300 itu hasilnya adalah 1700 meter. Soal yang kedua, pos awal pendaki berada di ketinggian 1200 meter. Mereka naik lagi 450 meter, lalu turun 300 meter. Berapa ketinggian posisi mereka sekarang? Ingat ya, kalau dia naik berarti dia tambah, kalau dia turun berarti dia kurang. Karena posisi pendaki awalnya di 1200, kemudian mereka naik artinya ditambah ya, ditambah 450. Kemudian turun artinya dikurang 300 meter. Maka posisi pos awal pendaki sekarang berada di posisi 1350 meter. Di ketinggian 1350 meter ya. Soal yang ketiga ini membandingkan ya. Kita punya 0, min 1. Artinya 0 itu lebih besar dari min 1. Mengapa 0 lebih besar dari min 1? Padahal 1 kan di atas 0. Karena di sini posisi satunya adalah negatif, artinya
0 itu lebih besar dari negatif 1. Soal yang keempat, min 10 titik-titik min 8. Min 10 apakah lebih besar atau lebih kecil dari 8? Jawabannya adalah lebih kecil. Walaupun dia 10, tapi karena mereka negatif, maka min 10 lebih kecil dari min 8. Sekian penjelasan tentang materi bilangan. Jangan lupa like jika suka dengan video ini. Terima kasih.